Hasil Manchester City versus RB Leipzig, skor 7-0. Erling Haaland menggila di laga Manchester City versus RB Leipzig. Duel leg kedua 16 besar Liga Champions di Etihad Stadium ini berakhir 7-0 untuk kemenangan City. Erling Haaland menjadi bintang utama kemenangan Manchester City dengan memborong 5 gol. 2 gol lainnya dicetak oleh Ilkay Gundogan dan Kevin De Bruyne. Berkat hasil ini, Manchester City pun berhak melaju ke babak perempat final. Dengan kemenangan agregat 8-1, setelah laga leg pertama Februari lalu, berakhir 1-1. Hasil Porto versus Inter Milan, skor 0-0. Porto tidak bisa mencetak gol ketika meladeni Inter Milan dalam laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Skor imbang 0-0 menutup pertemuan kedua kali ini. Porto bermain jauh lebih baik di pertandingan Liga Champions kali ini. Inter tampil defensif dan membiarkan tuan rumah menguasai bola. Tapi, pertahanan Andre Onana CS cukup solid. Total 7 tembakan tepat sasaran, Porto masih gagal menghasilkan gol. Skor 0-0 menutup laga seru selama 90 menit. Inter pun berhak menang dengan agregat 0-1. Eden Hazard tak menutupi hubungannya yang retak dengan pelatihnya, Carlo Ancelotti. Hazard mengakui kalau hubungannya dengan Ancelotti tak terlalu baik. Selama ini, Hazard kecewa karena tak mendapatkan menit bermain yang cukup di Madrid. Setelah Piala Dunia 2022, Hazard benar-benar tak bermain di La Liga atau Liga Champions. Padahal, kondisinya begitu fit. Kondisi inilah yang membuat ex-kapten Belgia tersebut kecewa dengan Ancelotti. Situasi kontrak sang pemain yang tak kunjung kelar, membuat banyak media mulai ramai berspekulasi soal masa depannya. Rafael Leao pun mulai dikaitkan dengan banyak klub. Kini, ada rumor bahwa raksasa Liga Inggris, yakni Manchester United, juga tertarik memakai jasanya. Gosip tersebut berasal dari laporan Manchester Evening News. Laporan itu mengklaim bahwa MU siap untuk bergerak mendekati Leao pada musim panas 2023 nanti. Menurut laporan Football Italia, bahwa Inter memberikan setidaknya 2 syarat mutlak bagi Inzaghi jika ingin dipertahankan. Syarat pertama, harus menempati peringkat kedua di akhir musim Liga Italia. Selisih angka yang terlalu jauh dari Napoli membuat manajemen menargetkan hal yang paling realistis. Syarat kedua, harus melaju sejauh mungkin di kompetisi. Manajemen tidak menargetkan harus juara, tetapi Inter minimal tidak boleh tersingkir di babak 16 besar Liga Champions dan semifinal Coppa Italia. Legenda Arsenal, Paul Merson mengklaim bahwa kembalinya Gabriel Jesus justru akan menjadi sumber masalah bagi skuad Mikel Arteta, karena dia pasti akan ingin dimainkan. Dia tidak sepakat datang untuk menjadi pemain figuran, seperti ketika di Manchester City. Situasi ini akan menciptakan masalah suatu hari nanti. Tapi, saat ini kehadirannya terasa seperti Arsenal mendatangkan pemain baru. Kekhawatiran Merson bukan tanpa alasan. Pasalnya, The Gunners tetap tampil perkasa tanpa kehadiran Jesus. Chelsea sudah menyiapkan rencana penting jelang bulan Ramadan. Salah satunya adalah menggelar buka puasa bersama di Stamford Bridge. Keputusan ini diumumkan oleh akun resmi Chelsea di berbagai kanal. Chelsea akan menjadi tim pertama di Liga Inggris yang melakukan kegiatan bukber di stadionnya sendiri. Kepala Chelsea Foundation, Simon Taylor merasa senang karena bisa menyelenggarakan kegiatan di bulan Ramadan bagi komunitas Muslim. Mantan bek Liverpool, Stephen Kelly menyebut bahwa kedatangan Jude Bellingham bisa saja menjadi pengganti posisi kosong milik Wijnaldum. Hanya saja, Bellingham tidak dapat menggantikan Jordan Henderson, mengingat pemain ini adalah yang paling spesial untuk Liverpool. Ketika Henderson dalam kondisi terbaik, maka Anda tahu bahwa dia akan membawa energi besar untuk Liverpool, ujar Kelly dilansir dari Sky Sports. Namun, Henderson kini tidak cukup baik untuk tampil secara reguler, sehingga Anda harus mencari penggantinya segera. Menurut laporan Football Italia, AC Milan sudah menyiapkan tawaran yang menarik untuk mengamankan jasa Balogun. Milan tahu bahwa Balogun bakal kesulitan mendapatkan jam bermain reguler di Arsenal. Pasalnya, ia harus bersaing dengan Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, dan Edin Ketia di lini serang The Gunners pada musim depan. Milan berani menawarkan jam bermain reguler jika ia pindah ke San Siro. Jadi, mereka berharap Balogun tergoda dan mau pindah ke Milan.